menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca saja, tetapi firman Tuhan kami mengerti, kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup ini. Amin. Perkabungan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari saya ajak kita mengarahkan seluruh perhatian kita dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Saya akan membacakan di ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Saya baca firman Tuhan, arahkanlah perhatian kita supaya firman Tuhan ini menghibur, menguatkan keluarga, bahkan semua kita yang ada. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya yang ada ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah semua kita yang selalu hidup mendengarkan firman-Nya. Kita mau memelihara dalam kehidupan setiap hari. Keluarga yang berduka cita, keluarga besar yang pasti diberkati oleh Tuhan. Semua kita yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya sekaligus juga kuasanya. Itu yang kita biasa sebut otoritasnya. Siapa yang bisa melawan otoritas Tuhan? Biar dia raja, biar dia dokter, biar dia tim medis. Kemarin sore saya dengan keluarga dari jam 4 itu, ya, setelah cerita yang lalu itu masih Pak Milton, ya, masih bisa diajak bicara, ya. Saya bilang, sebenarnya Pak Milton ini generasi penerusnya lagi ada di kantor Sinoda atau di jemaat-jemaat ini melayani jemaat. Tapi beliau bercerita dengan pengalaman yang ada. Saya memaklumi semua, ya. Tapi saya memotivasi supaya ada generasinya, karena ada generasinya 3 orang, ya. Nah, saya bilang ada di antaranya. Beliau juga menyampaikan ada, mudah-mudahan. Tapi semua adalah kasih dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Beliau ingin sebenarnya masih ada bersama-sama dengan kita. Saya pun kemarin dengan tim medis yang ada, ya, biar mau bikin nafas buatan bagaimana,
Ya, panggil nama Pak Milton, Pak Milton, Pak Milton, kami rindu masih bersama. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyatakan otoritasnya, sehingga istri, anak-anak, dan kami sedih dan bahkan menangis. Ya, tapi saya bilang jangan larang menangis, karena ada 7 keajaiban air mata ketika orang menangis. Apa itu? Saya tidak uraikan. Nanti baca nanti kalau ada yang YouTube-nya apa itu 7 keajaiban air mata ketika menangis. Karena bukan di sini skop saya menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita berbicara di sini harus berbicara Alkitab. Kalau kita lihat ya, Alkitab di sini berkata-kata, berbicara bahwa sesungguhnya dalam hidup ini ketika kita mengalami apa yang disebut dengan kematian, apa yang disebut dengan maut, nah itulah upahnya. Upah apa itu Bapak Ibu Saudara? Iya, itu dosa ya, maut. Tapi jangan khawatir, kalau kita orang hidup di dalam dan bersama Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus berkeyakinan bahwa ketika dalam iman kita memandang Yesus yang wafat di atas kayu salib, dia juga menanggung dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, dia menanggung dosa kita, dia membebaskan kita dari kuasa maut, juga dia memberikan apa yang disebut dengan hidup kekal adalah anugerah Allah. Tapi tidak semua orang dapat menerimanya. Apa yang menghalangi itu? Tadi, dosa. Karena itu bersyukurlah kita yang percaya, yang beriman kepadanya. Kalau kita mau catat dosa-dosa kita, ada segudang. Mungkin ada 2 gudang tumpukan dosa kita. Tetapi karena kasihnya ia mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus segala dosa kita. Tunai itu Bapak Ibu Saudara, jangan main-main. Jangan main-main dengan pengorbanan Yesus itu. Oleh karena itu, mari kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dia menyatakan musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus Kristus itu adalah maut. Ini berarti bahwa maut itu yang paling menakutkan. Kalau tadi ada yang membawa sambutan atau mungkin di mana saja ada yang membawakan sambutan, pasti itu juga yang diucapkan, mengerikan ya. Nah, itu yang sudah dikalahkan oleh siapa? Yesus Kristus. Luar biasa. Ia sudah bangkit, ia sudah menang. Karena itu ketika kita memahami bagaimana Alkitab berbicara dalam ibadah pelepasan ini, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dia menyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, katakanlah menyebut dirinya Kristen, asal jangan KTP ya. Ya, jangan cuma KTP. Jadi di situ dia sudah melihat, dia memandang bahwa ketika Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dia juga ada bersama dalam kemuliaan Yesus Kristus. Dia sudah menang dari kuasa maut. Namun dalam menjalani hidup menuju pada kehidupan, apa yang saya sebut tadi, hidup kekal, itu diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan kematian sebagai suatu fakta. Kematian itu fakta. Biar dia sakti mandraguna bagaimana, ya, pastikan mati itu. Biar dia kaya raya bagaimana, ingat itu yang kaya raya, jangan nanti lupa dengan kehidupan sosial kita itu. Kita ada kekayaan ini, mau beli itu hidup, ini boleh. Jadi karena itu saudara yang saya kasih Tuhan, kita harus memandang kepada jalan salib yang ia sudah berikan kepada kita. Itulah yang disebut hidup baru, hidup yang bebas dari kuasa maut ya. Bukan berarti orang Kristen yang mau mati, mati juga ya. Jangan dipikir orang, kenapa orang Kristen mati juga. Karena apa?
Upah dosa maut, terima itu. Karena nah, kalau orang bilang oh kalau so mati so masuk surga, belum masuk surga itu. Masih di apa yang disebut dengan biasa yang disebut dengan dia ada di bawah bagaimana dunia kematian itu, tetapi ketika dia ada bersama dengan Allah, dia ada di tempat yang paling indah. Itu masih dikatakan Firdaus itu, ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, ya, orang yang mati, orang yang hidup itu akan menerima apa? Lihat di bacaan kita tadi, semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi selama ada kita di dunia ini, marilah kita berbuat baik. Yesus sudah menyediakan tempat itu. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dia sediakan tempat. Tapi apakah kita merespons itu selama kita ada di dunia ini? Siapapun kita, apakah kita pendeta, apakah kita penatua atau diakan, pengurus pipra dan anggota jemaat, warga jemaat biasa, semua kita, ya ini semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana juga dalam kredo kita bersama, pengakuan iman kita ketika setiap hari Minggu kita juga mengucapkan, mengikrarkan itu, supaya kita bagaimana hayati itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dia selalu juga mengingatkan supaya dalam hidup ini jangan tawar hati menghadapi kematian, karena kita sudah mempunyai apa? Jaminan. Ya, kita punya jaminan dan ada kepastian Tuhan Yesus yang sudah menang, yang sudah memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Begitu juga tentu saudara kita, ya, Bapak Milton, ya, saya cakap-cakap, ya, waktu masih di rumah sakit, ya, saya cakap-cakap, ya, beliau bagaimana dalam masa hidupnya, beliau juga menempuh pendidikan teologi, luar biasa beliau. Jadi jangan pikir kalau tempuh pendidikan teologi mau jadi pandita. Beliau walaupun tidak jadi pendeta, saya yakin dalam hidupnya dia menerapkan keilmuan yang dia peroleh itu dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan di mana dia bertani. Beliau bertani luar biasa. Pasti dalam kehidupan dia ingin supaya ada masa depan bagi keluarga. Dan itu yang sudah disiapkan juga tentu buat istri yang ada, ya. Walaupun ini kalau tadi sambutan dari keluarga sangat pesimis, tapi tidak pesimis toh Pak. Ya, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi istri juga bagi anak-anak yang masih duduk SMA, kemudian masih SMP, ada yang masih kecil, ya. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini berita sukacita. Inilah yang disebut Evangelion. Jangan takut, jangan khawatir. Wahai Mama Putri, ya, Mama Putri biasa dipanggil, ya. Ikhlaskan, relakan. Apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan jugalah yang mengambil. Sehingga seperti Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Ini satu rencana yang sangat indah. Amin. Terpujilah namanya. Indah rencanamu.
Mari kita dengar bersama ada persembahan puji-pujian rekan-rekan majelis jemaat yang hadir saat ini bersama jemaat kolom 3. Silakan kita persembahkan puji-pujian penghiburan buat keluarga kita.